teman-teman semua, selamat hari Minggu ya. Senang banget kita hari ini masih bisa ketemu di kebaktian bulan Oktober ini. Nah, coba kita hitung-hitung ya. Wah, sekarang udah bulan Oktober ya. Gak kerasa bentar lagi kita udah melewati tahun 2020 ini. Walaupun masih di masa-masa pandemi kayak gini, bukan berarti gak ada anugerah yang Tuhan kasih ke kita ya. Untuk itu, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita lewat kebaktian hari ini. Mari memuji namanya dengan menyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Teman-teman remaja, sebagai manusia tentunya kita memiliki relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, tentu kita tetap keep in touch ya dengan orang-orang terdekat kita. Dalam berelasi, konflik merupakan hal yang sering kali muncul dan tidak dapat dihindari. Menghindari konflik bukanlah tujuan ketika berelasi, melainkan kita diajak untuk terus berproses untuk mengelolanya. Tema perenungan kita pada hari ini kembali pada kertas yang putih. Mari kita memegang teguh firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. 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 Teman-teman, kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan setiap harinya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan sungguh-sungguh mengaku dosa kita. Mazmur 51 ayat 3 berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Tuhan, ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku.
Anugerah pengampunan diberikan Allah kepada setiap kita yang dengan rendah hati mau mengakui segala dosa dan bertekad untuk memperbaiki diri. Efesus 1 ayat 7-8 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersukacita karena Tuhan Allah dengan setia memberikan anugerahnya kepada kita. Mari kita ungkapkan syukur dengan menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman remaja sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Di saat ini kami kembali lagi bertemu secara online dengan rekan-rekan remaja sekalian. Dan kami mau menyerahkan hati kami di dalam tangan Tuhan. Kuasai kami Tuhan sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti akan apa yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan firman kami pada pagi ini. Dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, yang menjadi bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacaan kita diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Demikian bacaan kita. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku,
dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ya, teman-teman remaja sekalian, kita kembali lagi bertemu secara online. Dan kita mengucap syukur bahwa ini bulan ke-7, kalau nggak salah ya. Bulan ke-7 dari kita melaksanakan kebaktian kita secara online. Semoga semangat itu masih ada bagi kita semua. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tema kembali pada kertas yang putih. Kembali kepada kertas yang putih. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita kalau kita mau membandingkan atau kira-kira kita menggambarkan relasi itu seperti kertas putih, ya, seperti sebuah kertas gitu ya. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika sebuah kertas yang putih itu, sebuah kertas itu kemudian mudah sekali remuk. Mudah sekali dirusak. Nah teman-teman, ketika sebuah relasi kemudian menjadi rusak seperti ini, apalagi gunanya? Bahkan kita pun mudah sekali, ya, karena omongan orang, kita mungkin sakit hati, kita tersinggung, relasi kita dengan orang lain kemudian rusak, ada teman yang mengkhianati atau apapun bentuknya, kita sebagai manusia mudah sekali menjadi keriput seperti kertas ini. Nah, teman-teman,
Bacaan kita hari ini itu cerita tentang kisah Laban dan Yakub. Mungkin kita semua udah tahu siapa Yakub dan siapa Laban ya, seperti apa hubungan mereka. Tapi hari ini kita nggak mau bicara tentang bagaimana Yakub, seorang menantu, itu memperlakukan mertuanya. Enggak ada dari kita yang sudah menjadi menantu sekarang. Kita nggak bicara tentang bagaimana seorang mertua memperlakukan menantunya. Enggak, kita nggak ngomong tentang itu. Enggak ada dari kita yang punya pengalaman sebagai mertua saat ini. Tapi apa yang mau kita lihat adalah hari ini kita mau lihat tentang konflik, teman-teman. Bahwa konflik itu dekat sekali dengan kita. Konflik itu bukan sesuatu yang kita hindari. Rasanya nggak ada orang yang bisa menghindari konflik ya. Menghindari konflik terus sehingga dia nggak pernah berkonflik dengan siapapun. Enggak, konflik itu dekat dengan kita. Itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, apa yang kira-kira muncul dalam bayangan teman-teman ketika mendengar kata konflik? Gak harus nunggu sampai gambar seperti gambar ini. Ya, gak harus menunggu sampai orangnya pukul-pukulan gitu ya, bergelut gitu ya, dan itu adalah konflik. Nah ternyata teman-teman kalau kita bicara definisi konflik, konflik itu mungkin adalah bisa diartikan dengan sederhana, adanya 1, 2 atau lebih orang ya, berdua ataupun dalam kelompok yang ternyata memiliki tujuan yang tabrakan nih tujuannya. Gak match satu sama lain. Dan bentuk dari konflik itu sendiri teman-teman, ada seorang ahli yang dia menceritakan bahwa konflik itu bentuknya bisa dalam bentuk yang sangat sederhana. Yang pertama itu ketidaknyamanan. Ya, contohnya bisa seperti misalnya kita ada dalam sebuah pertemuan, tapi kemudian kita merasa nggak nyaman dengan kehadiran orang lain, misalnya gitu. Nah, pertanyakan ketidaknyamanan itu. Kenapa saya merasa nggak nyaman ketika ada orang-orang tertentu di sekitar saya? Ya, itu adalah cikal bakal konflik. Nah, yang kedua teman-teman, ada sebuah insiden. Misalnya ada orang sindir-sindiran, ya, atau misalnya dalam sebuah pertemuan ada seorang yang langsung cabut gitu ya, dan dengan vibes-nya yang nggak enak gitu, itu bisa jadi sebuah ciri bahwa konflik ada di situ. Dan juga tentang kesalahpahaman, ya, ketika kita ada dalam kelompok ataupun ketika kita bersama dengan orang tua kita, ketika apa yang disampaikan orang lain kemudian disalah mengerti oleh kita, ataupun apa yang kita sampaikan itu disalah mengerti sama orang lain, itu adalah juga konflik dan ketegangan. Nah, ketegangan ini bicara tentang hampir dekat ya, bahwa sebuah situasi yang kemudian kita tense-nya itu tinggi gitu ya. Kayaknya orang-orang di dalamnya itu bisa senggol bacok gitu. Ada sedikit trigger langsung meledak misalnya gitu ya. Jadi situasinya itu sangat tegang. Nah, itu berarti ada konflik di dalamnya. Nah, teman-teman, ketika konflik itu ada, maka yang perlu kita lihat adalah kemudian kita mencoba untuk melihat lebih dalam, lebih luas, lebih lebar. Semuanya mungkin pernah dengar fenomena gunung es, ya. Fenomena gunung es, apa yang terlihat oleh mata kita, sebenarnya apa di bawahnya, di bawah permukaan air itu adalah bongkahan yang jauh lebih besar daripada apa yang terlihat oleh mata. Nah, kita bisa lihat gambar itu ya. Apa yang terlihat itu adalah sikap orang. Ya, misalnya mukanya ketika bertemu dengan kita cemberut gitu ya. Gitu misalnya. Atau ada orang yang memicingkan mata melihat kepada orang lain. Itu behavior, itu tingkah lakunya. Atau ada orang yang menghindar. Ya, ada orang tertentu kemudian dia menghindar, nggak mau ketemu gitu ya. Itu behavior, itu tingkah lakunya. Tapi di balik tingkah laku itu teman-teman, ternyata ada begitu banyak hal yang jauh lebih dalam, lebih besar dan lebih luas.
Nah, ketika kita berhadapan dengan hal yang seperti ini, maka kita diajak untuk mencoba melihat sesuatu yang lebih dalam itu. Bukan hanya sekedar, ya kan dia nggak mau ketemu saya Kak, ya udah gitu ya. No, kita mencoba untuk melihat sesuatu yang lebih dalam. Nah, kalau kita lihat teks kita pada hari ini, itu menceritakan gimana Laban dan Yakub itu mencoba untuk berhadapan dengan konflik yang mereka hadapi. Teman-teman, kita mau cek dulu ya. Karena teks ini itu terkait dengan teks-teks sebelumnya, sehingga memang kita harus flashback dulu nih ke sebelum-sebelumnya. Ada apa dengan Yakub dan Laban? Nah, Yakub pada awalnya punya konflik dengan Esau, saudaranya, ya. Perihal anak sulung, perihal makanan yang dia siapkan untuk ayahnya, perihal itu semua. Kemudian ketika mereka punya konflik ini, Yakub memilih untuk melarikan diri. Dia pergi ke tempat saudaranya, which is Laban. Laban ini sebenarnya masih saudaranya. Nah, ketika dia ada di tempat Laban, kemudian dia jatuh cinta nih sama seorang perempuan, anaknya Laban, yang namanya Rahel. Lalu dia kemudian mengutarakan kepada Laban, biarlah aku bekerja gitu ya. Lalu nanti upahnya adalah dia bisa menikahi Rahel. Nah, tapi ketika setelah 7 tahun masa dia bekerja dan ketika dia pada akhirnya menikah gitu ya, dia baru sadar ketika dia sudah menikah bahwa ternyata itu bukan Rahel, tapi itu Lea, kakaknya Rahel, saudara perempuannya Rahel. Nah, kemudian Yakub ngomong ke Laban, kenapa justru Lea yang diberikan bukan Rahel? Lalu Laban menyampaikan bahwa dalam tradisi mereka nggak pantas ketika ada kakaknya yang dilompatin gitu ya sama adiknya. Kalau kita jadi Yakub, teman-teman, kira-kira apa respon kita? Mungkin kita akan bilang, ya kenapa nggak ngomong dari awal gitu ya? Kenapa nggak ngomong dari awal? Kenapa setelah semuanya kejadian baru diberitahu seperti itu? Dan teman-teman, itu bukan hanya yang pertama dan yang terakhir, tapi setelah itu ada beberapa kisah lagi yang menceritakan bagaimana Laban itu seolah-olah mengelabui Yakub. Tapi dia terima-terima aja. Nah, kemudian sampai pada ayat yang sebelumnya itu, sebelum ayat 43 itu diceritakan bahwa kemudian Yakub merasa bahwa oke, baiklah, dia akan membawa istrinya, membawa keluarganya, membawa ternak-ternaknya untuk pergi kembali ke tanahnya. Nah, diceritakan di situ bahwa ternyata Yakub melakukannya diam-diam, teman-teman. Dia tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada Laban rencana kepergiannya ini, tapi kemudian dia pergi begitu saja. Nah, apa yang terjadi ketika setelah beberapa hari kemudian Laban mendapatkan informasi tersebut, kemudian diceritakan Laban menyusul mereka. Ya, menyusul Yakub dan kemudian mereka bertemu di pegunungan yang namanya Pegunungan Gilead. Yang menarik adalah ketika mereka bertemu di Pegunungan Gilead, ya, 2 orang yang berkonflik bertemu, ya, muka dengan muka, bertemu secara langsung. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Bayangkan ketika kalian punya konflik dengan teman atau punya konflik dengan siapapun itu, dan kalian diperhadapkan muka dengan muka. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Yang menarik yang terjadi dengan Yakub dan Laban adalah kemudian mereka ngomong heart to heart. Ya, kita bisa lihat, kita coba lihat di Kejadian 32 ini diceritakan, di Kejadian 31 itu diceritakan bahwa dari ayat yang ke-26. Nah, ketika mereka bertemu kemudian Laban bertanya kepada Yakub. Dia bilang begini, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku?
Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Laban bertanya sama Yakub. Dan apa yang dijawab Yakub? Yakub menjawab, Yakub menjawab di pasal 31 tetap di ayat yang ke-36. Setelah mereka berbicara dan kemudian Yakub mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, teman-teman. Dia berkata seperti ini. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ternyata mereka sempat bertengkar. Dan ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Di ayat 38, Yakub mulai mengungkapkan isi hatinya. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Teman-teman, ternyata selama ini kalau kita kembali kepada gambar gunung es tadi, Yakub yang seolah-olah bekerja untuk Laban, ya, rajin menggembalakan kambing domba dan segala sesuatu yang dia lakukan, ternyata jauh di dalam hatinya, Yakub pun menyimpan begitu banyak hal. Dan pada akhirnya ketika mereka ada di pegunungan Gilead, ketika mereka berhadapan muka dengan muka, dan dia pun menyampaikan kepada Laban bahwa segala sesuatu yang udah aku lakukan selama ini, itulah yang aku lakukan. Aku kena panas, malam pun aku tetap bekerja, kambing dombamu selalu aku rawat dengan baik. Seolah-olah Yakub mungkin mau bilang bahwa gue tuh udah bikin banyak banget buat elu gitu ya. Tapi kemudian ya lu kayak gitu ke saya gitu. Nah teman-teman, inilah cikal bakal sebuah konflik. Bahwa sesuatu yang kemudian ada di dalam hati kita, sesuatu yang kemudian kita tahan, kita pendam, sampai pada satu waktu kemudian dia pun akan memaksa untuk keluar. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini punya unek-unek sendiri, punya perasaan kecewa mungkin terhadap teman-teman, terhadap orang tua atau terhadap kakak, adik, saudara, terhadap siapapun itu, yang kemudian teman-teman merasa bahwa ya udahlah, biarin aja gitu ya. Tapi ketika itu tidak diolah dengan seharusnya, maka inilah yang kemudian akan menjadi tumpukan-tumpukan perasaan yang pada satu titik akan memaksa untuk keluar. Maka hari ini kita diajak untuk melihat bahwa kita semua ini manusia yang rapuh, ya. Kalau kita melihat kertas tadi itu, kita tuh semua manusia yang rapuh. Kita ini semua bisa kecewa. Kita ini semua bisa sakit hati. Kita bisa punya harapan, kita bisa patah hati. Kita bisa dengan mudahnya mungkin terluka atas apa yang orang lain sampaikan, atas kejadian, atas situasi tertentu. Dan kita perlu menerimanya, teman-teman. Kita perlu menerimanya. Bukan berarti bahwa, oh kalau aku sakit hati berarti aku kurang iman, ya nggak ada hubungannya ya. Kalau misalnya aku tersinggung berarti aku
nggak percaya sama Yesus, oh nggak sampai ke situ gitu ya. Tapi terimalah bahwa memang kita punya kecenderungan untuk sakit hati, untuk kecewa. Nah, tapi kemudian dengan semua perasaan yang ada itu, kita mau buat apa? Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita hari ini bahwa kita mau seperti apa. Ketika kita nggak nyaman dengan orang lain, ketika kita merasa bahwa orang lain sudah menyakiti kita, ketika kita dan orang tua kita mungkin salah paham, kemudian mau diapain situasi ini, konflik ini mau diapain. Hari ini Laban dan Yakub membawa kita kepada satu setting bahwa ketika kita punya konflik, kita perlu bicara muka dengan muka. Kita perlu bicara secara langsung. Kita perlu berhadapan dengan orang yang mungkin bagi kita melukai hati kita. Orang yang dengannya kita salah paham. Kita perlu membicarakannya dengan terbuka. Nah teman-teman, ketika Laban dan Yakub bertemu di pegunungan Gilead, ada satu hal yang mungkin seringkali orang lupa. Ya, di ayat 30, di pasal 31 di ayat sebelumnya itu, Laban sebenarnya berkata seperti ini teman-teman. Dia katakan pada Yakub bahwa Allah, ya, pada suatu malam datanglah Allah dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika kita mau membicarakan konflik, kita mau mencari penyelesaian atas konflik itu, teman-teman, satu hal yang Tuhan firmankan kepada Laban, jagalah supaya engkau tidak mengatai Yakub. Ya, ini jadi persoalan teman-teman. Karena apa? Ketika kita punya konflik dan kita mau bicara dengan orang lain misalnya ya, yang pertama kali itu apa? Kita mungkin mau ngelabrak gitu ya. Mau marahnya dulu gitu ya, mau ngomelnya dulu gitu. Tapi ini jadi pengingat bagi kita bahwa ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki konflik dengan kita, yang pertama adalah kita perlu menjaga perkataan kita. Bahwa ketika kita berbicara dengan dia, kita berbicara untuk menyelesaikan persoalan, untuk mencari jalan sehingga saya dan kamu bisa punya hubungan yang lebih baik. Nah, yang menarik lainnya adalah ketika mereka pada waktu itu memang mereka suka ini ya, bikin tugu gitu ya, sebagai pengingat begitu ya teman-teman, dari batu yang mereka susun kemudian menjadi sebuah tugu, dikatakan bahwa disebut namanya adalah galet. Dan galet ini apa? Galet ini adalah dikatakan Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Walaupun tidak ada orang dekat kita, ingatlah Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Dan dilanjutkan di ayat 51 dan seterusnya dikatakan, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan ini dan mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak melewati timbunan batu itu untuk mendapatkanku dengan berniat jahat. Nah, jadi kita nggak akan melewati perjanjian ini ya untuk mendapatkan pihak lain karena ada niat jahat. Dan sebaliknya juga, kiranya Tuhan menjadi hakim antara kita. Teman-teman, kalau kita mau simpulkan apa yang menjadi makna dari galet ini, ya, bahwa ternyata relasi itu, ya, relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan sahabat, dengan orang tua, dengan orang yang mungkin dengannya kita punya konflik, orang yang dengannya kita punya masalah, gitu ya. Itu ternyata bukan cuman soal aku dan kamu.
bukan hanya soal kamu dan saya. Ya. Tapi relasi kita ini adalah soal kita, ya, which is aku dan kamu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi saksi, dikatakan. Maka semua relasi kita ini yang ada di dunia ini adalah tentang kita dengan sesama kita dan dengan Tuhan di dalamnya. Maka teman-teman, bayangkan ketika kita punya masalah dengan orang lain ya. Ketika kita diem-dieman misalnya dengan siapapun itu. Maka sebenarnya Tuhan juga ada dalam relasi itu. Bayangkan kira-kira Tuhan akan merespon seperti apa ya. Mungkin Tuhan akan bilang, kenapa diem-dieman gitu misalnya. Mungkin Tuhan akan merespon dengan cara yang seperti apa. Tapi ingatlah bahwa segala bentuk relasi yang ada, itu bukan hanya tentang saya dan kamu, tapi relasi itu adalah tentang kita, saya dan kamu, dan juga Tuhan di dalamnya. Apa yang seringkali jadi persoalan? Nah, yang seringkali jadi persoalan mungkin adalah kita berpikir tentang respon orang lain. Nanti kalau misalnya aku datang ke dia, nanti dia menolak untuk bicara gitu ya. Nanti kalau misalnya aku datang ke dia, Kak, dia malah marah duluan lagi gitu ya. Kita berpikir tentang, kita pertama-tama berpikir tentang apa yang akan dilakukan orang lain. Apa respon orang lain atas kedatangan kita untuk mau bicara, misalnya gitu. Atau kita juga berpikir bahwa, gengsi banget harus aku yang datang gitu ya. Kan bukan aku yang salah, kan dia yang salah gitu. Atau misalnya, udah Kak, aku emang udah gak mau lagi punya hubungan apa-apa dengan dia gitu. Misalnya karena sakit, saking sakit hatinya mungkin seperti itu. Tapi ingatlah bahwa Allah mengundang kita semua untuk hadir dalam damai itu. Untuk hadir dalam damai yang dia sediakan bagi kita. Kita semua dipanggil untuk juga menciptakan damai itu. Dan karena konflik itu adalah sesuatu yang gak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita, maka teman-teman undangannya adalah mari menyelesaikan, mari mengolah konflik-konflik yang ada, mari mengolah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehingga damai sejahtera itu bisa hadir nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, hari ini dalam kebaktian kita akan ada satu challenge, ya, satu challenge bagi kita semua. Semua kita yang mendengar renungan kita, yang ikut merenung hari ini dalam kebaktian kita. Ada satu challenge-nya seperti ini teman-teman. Selepas dari kebaktian kita ini, silahkan berpikir tentang kira-kira ada nggak sih orang, baik itu keluarga, ya, orang tua, adik kakak, opung, nenek, siapapun gitu ya dalam keluarga kita, ataupun teman-teman kita, sahabat kita, ataupun kakak pembimbing kita di gereja, mungkin saja, atau siapapun orang yang kita kenal, yang menurut kita memang seperti tadi ya, kita punya rasa tidak nyaman, ataupun kita merasa bahwa kita seringkali salah paham, kita punya masalah dengan orang tersebut gitu ya. Mari pikirkan dan cari, ada nggak ya kira-kira dalam kehidupanku aku punya masalah dengan orang lain. Dan challenge-nya adalah bagaimana teman-teman semua bisa membuka jalan, punya inisiatif untuk mengolah masalah tersebut, mengolah konflik tersebut, dan melakukan sesuatu atasnya. Berarti mencoba untuk menyelesaikannya. Apakah misalnya teman-teman punya masalah nih sama mama di rumah atau sama bapak mungkin gitu ya, sama papanya di rumah. Mulai membuka pembicaraan untuk membuat hubungan itu lebih baik. Itu challenge-nya hari ini. Dan bagi teman-teman yang melakukannya, oke? Bagi teman-teman yang melakukannya, aku undang untuk teman-teman bisa DM, ya, DM ke Instagramnya KRMY, oke?
DM ke Instagramnya KRMY, @KRMY, atau juga bisa DM ke aku secara personal, @mislenasebayang, ya, @mislenasebayang. Kalian boleh DM bagi yang mau berbagi, dan kalian boleh ceritakan apa yang sudah kalian lakukan sebagai aksi atas perenungan kita pada hari ini. Jangan takut, karena ketika konflik ada, konflik pun sebenarnya adalah undangan bagi kita teman-teman untuk berproses menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk membenahi sebuah persoalan. Kiranya Tuhan menolong kita dan tetap semangat dalam setiap aktivitas, dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati. Marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan semua orang percaya di seluruh dunia, sejak zaman dahulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman remaja sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang amat baik, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk hidup dalam damai, yang mengingatkan kami untuk tidak menjauhi apa yang namanya konflik, tapi kami diundang untuk boleh bertumbuh dalam konflik yang ada, mengolahnya, sehingga kami pun boleh bertumbuh menjadi remaja-remaja yang bisa diandalkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap remaja, khususnya di GKI Maulana Yusuf dan remaja dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang tetap menolong mereka dalam persekolahan mereka Tuhan, dalam studi mereka yang juga sampai saat ini masih bersekolah secara daring. Kami berdoa kiranya semangat itu boleh tetap ada bagi mereka. Kiranya mereka pun boleh tetap jujur dan setia dalam melakukan setiap tugas yang harus mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk teman-teman remaja yang sudah memulai proses perkuliahan mereka Tuhan di universitas-universitas yang ada. Tuhan yang boleh menolong dan mengajari mereka juga untuk mereka boleh melakukan bagian mereka dengan taat dan setia sebagai seorang mahasiswa yang juga boleh membawa mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus remaja GKI Maulana Yusuf, kesehatian boleh menjadi milik mereka dan mereka pun boleh tetap bergiat untuk melayani Tuhan lewat setiap hal yang menjadi bagian mereka di Komisi Remaja GKI Maulana Yusuf. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai pada saat ini, dan biar kiranya
dunia kami boleh semakin hari semakin pulih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami, di bangsa Indonesia ini Tuhan, biar kedamaian boleh tetap menjadi bagian kami dan setiap dari kami pun boleh mengusahakan kedamaian. Dimulai dari diri kami sendiri, di tengah-tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal dalam hidup kita. Berkat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk itu marilah kita menaikkan syukur kepada-Nya melalui persembahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasar apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami boleh membawanya ke dalam tangan Tuhan untuk kami serahkan. Karena semua atas pemeliharaan dan berkat dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami boleh memberikan persembahan ini dari sebagian berkat yang sudah kami terima. Terimalah Tuhan segala persembahan yang kami boleh berikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. See me through.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang mari rekan-rekan remaja kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.